wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandika Ilham Muhammad dari Prodi MKN. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu sekarang kita akan membahas tentang teori turunan atau diferensial. Oke, pertama kita masuk ke gradien atau slope sebuah kurva. Gradien sebuah garis linier adalah delta Y per delta X. Jadi ini teman-teman juga udah pelajari ya, bahwa misalkan ada garis seperti ini misalkan, maka delta Y-nya adalah ini sampai bawah ini. Kemudian delta X-nya adalah yang ini. Dan gradiennya tinggal dibagi antara delta Y dan delta X. Tapi masalahnya, bagaimana jika bukan berbentuk garis lurus? Misalnya seperti gambar di samping. Nah, gambar ini nih, dia ternyata tidak garis lurus. Ini yang nantinya akan ditentukan dengan konsep turunan atau diferensial. Jadi untuk menentukan gradien ini tadi, garis yang tidak lurus ini, kita akan menggunakan konsep turunan. Nih, untuk garis BC di samping, gradiennya adalah delta Y per delta X tadi. Nih ya, BC yang ini ya. Kalau diperbesar ini, saya perbesar sebentar. Tapi teman-teman juga pasti udah dapat PPT-nya. Kemudian, gradien ini akan semakin kecil saat delta X-nya semakin kecil, seperti tampak pada gradien BC aksen. Jadi, ketika delta X ini semakin kecil, maka gradien yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Gitu ya teman-teman. Contohnya dari BC yang besar ini dibandingkan dengan BC bintang ini. Delta X BC bintang lebih kecil. Karena itu gradien dari BC bintang yang ini lebih kecil daripada BC yang ini gitu. Kemudian saat delta X mendekati 0, inilah yang merupakan gradien kurva di titik B dan merupakan gradien garis singgung kurva tersebut di titik B. Oke. Gradien sebuah kurva di suatu titik dideskripsikan sebagai limit dari delta Y per delta X saat delta X mendekati 0. Nah, teman-teman, jadi di sini maksudnya apa? Kan tadi kita ngomongin turunan nih, kenapa tiba-tiba ke limit? Jadi bahwasanya limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X ini sama dengan turunan gitu ya. Kan dia Y per dx adalah turunan ya kan? Nah, jadi maksudnya limit ini tuh sama dengan turunan. Jadi kita tetap pakai turunan. Nah, ini dia nih yang saya maksud tadi. Ini yang kemudian kita sebut sebagai turunan Y terhadap X, yaitu dy per dx kan turunan Y terhadap X gitu. Kita untuk apanya nanti kita ke contoh soal aja di next, oke? Nah, ini hanya sebagai pengayaan aja ya teman-teman, bahwasanya yang tadi dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X. Di sini contohnya Y sama dengan X kuadrat. Kan kalau pakai rumus biasa aja kan X kuadrat, maka turunannya sama dengan YX atau Y per DX sama dengan 2X. Nah, ini tuh kayak cara lamanya atau konsepnya gitu. Nanti kita langsung belajar ke cara yang umumnya aja. Nih, aturan turunan. Turunan suatu fungsi Y sama dengan Fx biasa dinyatakan dalam dy per dx, dfx per dx, df per dx. Jadi ini tuh nama-nama lainnya gitu ya, dari turunan pertama. Nah, ini kita masuk nih, fx sama dengan x pangkat n. Misalkan tadi x kuadrat, maka turunannya adalah ini. Katanya di sini dikasih tahu n-nya turun ke bawah. Jadi kalau ngikutin ini x kuadrat berarti 2 dikali x pangkat 2 kurang 1, berarti 2x. Turunan C adalah 0. Maksudnya apa? C ini adalah konstanta. Gitu. Aduh. Nah, jadi C adalah konstanta. Maksudnya apa konstanta? Misalkan angkanya 5, turunannya adalah 0. 6, turunannya adalah 0. Jadi angka gitu, angka aja. Gitu adalah diturunnya itu 0. Ya, walaupun nanti nggak akan selalu berbentuk angka, tapi ingat konstanta turunannya adalah 0 gitu. Kemudian yang ini E pangkat X juga, yang ini E pangkat AX, jadi A-nya turun ya, jadi A kali E pangkat AX, dan X-nya kita perkan. Oke. Nah, di sini mirip dengan sifat limit ya, turunan itu bisa dipecah, misalkan d per dx ada dalam kurung, maka bisa kita keluarkan dari kurungnya menjadi ini kan, atau dia d per dx dari fx, lebih bagus gini aja, dfx per dx plus minus dgx
per dx. Kan dfx per dx ini sama dengan f aksen x yang ini. Ini sama dengan yang ini, cuma nama lainnya aja gitu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang pertama, y sama dengan x pangkat 4. Turunan pertamanya ya. Nah, tadi turunan pertamanya apa? Kalau ada ax pangkat n, ya, maka turunan pertamanya adalah a kali n kali x pangkat n kurang 1. Nih, yang ini tadi. Oh, ini nggak ada a-nya, tapi saya buat aja a-nya nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau dalam kasus ini kan y sama dengan x pangkat 4. Berarti turun ini a-nya kan 1 nih, 1 kali x pangkat 4 kan. Ini sama kayak 1 kali x pangkat 4. Jadi ini kalikan ke sini, 4 dikali x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 4x pangkat 3. Oke. Kemudian yang mana lagi ya? Yang B sama saja. Berarti 2,6 ke sini. Mana? Nih, langsung sini aja. 2,6 di sini dikali Q. Ini kan 2,6-nya kita kurangin 1 jadi 1,6. Oke. Kemudian yang C, nah yang C ini Q pangkat 6 per Q pangkat min 4,5 sama dengan C. Nah, teman-teman ingat kan kalau bentuknya gini, kalau ada A pangkat B per A pangkat C, maka dia jadi A pangkat B kurang C. Begitupun yang ini. Berarti Q pangkat 6 per Q pangkat minus 4,5, berarti Q pangkat 6 dikurang minus 4,5. Jadinya adalah Q pangkat 10. 10,5. Nah, ya udah kalau udah begini kan kayak yang tadi aja, aman aja gitu. Turunan pertamanya adalah ini kita turunin jadi 10,5 di sini, Q 10,5 kita kurang 1 jadi 9,5. Oke, kira-kira mana lagi? Yang C juga sama aja ya. Jadi ini min 1. Nah, ini boleh ya. C sama dengan Q pangkat min 1. Ini kalikan ke sini jadi C aksen atau DC per DQ sama dengan min Q pangkat min 1 kurang 1 ya kan. Ini kan yang atasnya kita kurangin 1. Yang tadi min 1-nya kita kalikan ke kiri. Jadi ini min 1, ada minusnya di sini jadinya. Jadi minus Q pangkat minus 2. Atau boleh min 1 per Q kuadrat. Oke. Kemudian yang E, di situ Y sama dengan 2 per 3 akar X. Teman-teman, akar X ini kan sama kayak akar X itu sama dengan X pangkat 1 per 2 ya kan. Ingat nggak? Pasti ingat lah. Maka Y sama dengan 2 per 3 kali X pangkat 1 per 2. Di sini agar lebih mudah, ini kita naikkan ke atas. 2 per 3 kali X pangkat min setengah. Maksudnya ke atas itu ya kita ubah gitu. Jadi dia di atas X-nya. Jadi min setengah, tapi yang awalnya setengah jadi min setengah. Nah, min setengah ini saya lanjut di sini ya, izin. Maka Y aksennya kan ini kan min setengah. Kita kalikan ke 2 per 3. Min setengah kali 2 per 3 dikali X pangkat min setengah kurang 1. Berapa jadinya? Iya, min 1 per 3 X pangkat min 3 per 2. Nah, kemudian di sini disederhanakan lagi menjadi bentuk ini. Gimana maksudnya? Kan min 1 per 3 X pangkat min 3 per 2. Ini kita balikkan ke bawah lagi. Ini kan sama dengan min 1 per 3 dikali 1 per X pangkat 3 per 2. Maka min 1 per 3 X pangkat 3 per 2 bisa kita pecah teman-teman menjadi X pangkat 2 per 2 dikali X pangkat 1 per 2. Setuju? X pangkat 2 per 2 adalah 1. X maksudnya. Yang X pangkat setengah adalah akar X. Gitu. Maka X pangkat 3 per 2 jadi X akar X. Dapat dia menjadi min 1 per 3 X akar X. Yang ini. Nah, kemudian yang terakhir AC sama 5 per 2 tambah Q. Ini sama aja 5 tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi konstanta. Dia itu tidak ada Q-nya. Kan kita kan mau menurunkan terhadap Q, tapi Q-nya nggak ada. Ya udah jadi 0. Jadi yang kita turunkan adalah yang 2 per Q aja. 2 per Q kalau diturunkan apa jadinya? Ini sesuai dengan cara yang tadi. Oke. Kemudian selanjutnya turunan dari fungsi suatu fungsi atau chain rule. Jadi ini nanti ada cara lainnya gitu ya dari mengerjakan turunan. Sampai dengan sekarang fungsi yang dipelajari masih dalam bentuk X yang sederhana seperti ini dan ini.
Bagaimana jika bentuknya lebih kompleks seperti ini dalam kurung, yang ini, dan ini gitu ya. Silahkan dibaca sendiri. Kita gunakan chain rule. Intinya kita misalkan fungsi tersebut dalam U dan kita ubah ke bentuk dy per dx menjadi. Oke, teman-teman boleh baca. Kita langsung gas ke soal. Contoh soal. Nih, diberitahu y sama dengan 5x tambah 7 pangkat minus 4. Teman-teman, jadi kalau kita menggunakan chain rule, nanti ada cara yang lebih istilahnya pakai rumus gitu. Tapi di sini kita pakai chain rule dulu, chain rule ya. Menurut chain rule yang dalam ini kita misalkan menjadi U dulu. Jadi U sama dengan 5x tambah 7. Maka Y tadi, kan Y kan 5x tambah 7 pangkat minus 4. Sementara dalam yang ini udah jadi U. Sama dong jadi seperti ini. Nah, kita kan mau mencari dy per dx. dy per dx ini bisa kita pecah teman-teman. Jadi dy per du dikali du per dx. Jadi dy per du harus kita ketahui dulu. Kemudian du per dx harus kita ketahui. Gimana cara cari dy per du? Turunin yang ini. Maka dy per du sama dengan langsung aja ya, minus 4 U pangkat minus 5 turunan yang ini. Oke. Kemudian du per dx yang mana? U kan ini. Ini persamaannya. Du per dx berarti turunan yang ini. Yang ini yang saya lingkarin ini. Nih. Terhadap x. Du per dx turunan dari 5x tambah 7 adalah 5 gitu. Kan 5x turunannya 5. 7 tadi apa konstanta jadi 0. Gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita cari dy per dx kan ini dy per du kali du per dx. Dy per du berapa? Tadi minus 4 U pangkat minus 5 yang ini ya. Kemudian du per dx adalah 5. Dapat dia menjadi min 20 U pangkat minus 5. Yang dimana min 20 U nya tadi yang mana? 5x tambah 7. Masukin 5x tambah 7 pangkat minus 5. Atau kalau mau diturunin ke bawah yang ini jadi 5x tambah 7 tapi dipangkatin 5 gitu. Oke, ini chain rule. Nanti ada cara rumusnya gitu. Yang mana ya? Ini dia cara rumusnya. Jadi ini teman-teman tolong dibaca. Gx ketika ada gx pangkat n bentuknya menjadi seperti ini. E pangkat gx, maka intinya kalau saya ingat ini E pangkat gx tetap saja menjadi E pangkat gx tapi dikali turunan yang pangkatnya. Intinya gitu aja. Yang ini juga. Yang ini tinggal 1 per ini dulu yang dalam dikalikan lagi dengan turunan yang ini g aksen x gitu. Ini kalau yang tadi kan yang ini nih ini tadi tuh sebenarnya pakai konsep yang bawah tadi. Jadi kalau e pangkat ax tadi kan e pangkat ax-nya tetap dikali turunan yang ini kan. Turunan yang ini apa? A. Makanya jadi seperti ini gitu. Jadi ini tuh hanya ini tuh bentuk lebih simpelnya, tapi konsepnya dari yang bawah tadi. Yang ini juga ln x. Apa tadi? 1 per dalamnya kan, yang dalam yang ini. Dikali turunan yang ini, yang dalamnya juga 1. Nah 1 kali 1 per x, 1 per x gitu. Oke. Nah kita lanjut ke contoh soalnya. Ini ya, contoh nomor 1. Y sama dengan 4 dikurang 5x pangkat 3. Kita gunakan cara tadi y aksen, sabar kita tulis dulu kali ya. Ketika ada fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali gx pangkat n kurang 1 dikali g aksen x yang tadi ya kan. Nih yang ini tadi nih. Nah kita ikutin dulu nih pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Maka kalau ngikutin rumus ini, 3-nya kita kalikan ke sini seperti biasa. 3 dikali 4 dikurang 5x. Ini saya pindahin sebentar ya teman-teman. Nah. Oke, 3 kali. Yang ini kita kurangin 1 kan? Nih kurangin 1 nih yang ini. Kita kurangin 1 dikali turunan yang dalamnya. Jangan lupa, ini sering banget kelupaan ini. Saya juga sering lupa sih. Dalamnya ini jangan lupa kita turunin. Turunan dari 4 kurang 5x adalah minus 5. Karena 4-nya konstanta jadi 0. Turunan dari min 5x adalah min 5 tadi. Udah tinggal kaliin. 3 kali minus 5
min 15 dikali 4 dikurang 5x pangkat 2 gitu. Oke, kita lanjut ke yang contoh nomor 2. Nih, P sama dengan akar dari Q kuadrat ditambah 12. Maka di sini P-nya kita bisa ubah jadi gini. Akar dari Q, maaf kok akar lagi, nggak ada bedanya. Gini ya, Q kuadrat tambah 12 pangkat setengah. Udah, kita ikutin aja yang tadi. Berarti setengah kali Q kuadrat ditambah 12 pangkat setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Turunin yang dalam jangan lupa, kita kaliin. Dikali 2Q. Maka didapat hasilnya adalah Q dikali Q kuadrat ditambah 12 pangkat min setengah. Kalau mau diturunin, boleh jadi seperti ini. Gitu. Maksudnya diturunin apa? Ininya ya, ditaruh ke bawah jadi pembilang seperti ini gitu. Bukan diturunin sekali lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ini P sama dengan 80 per E pangkat 4T. Naikin aja. Jadi 80 dikali E pangkat min 4T. Udah, P aksen sama dengan ini tadi ya, ingat tadi yang ini kita turunkan. Atau supaya lebih mudah ingatnya, kita tulis dulu tetap sama, tetapi jangan lupa turunkan sama yang pangkatnya. Turunan min 4T-nya adalah minus 4. Jadi min 320 E pangkat minus 4T. Aman ya? Sama kan? Sama. Dan yang terakhir, yang ini saya izin hapus. Yang nomor 4, Y sama dengan 12 E pangkat minus 1,57 tambah 2 per X tambah 2 dikurang ln dari 2X plus 2. Nah teman-teman lihat, yang ini bisa kita turunin nggak? Nih, nggak bisa kan? Kenapa? Karena kalaupun kita turunin, oke kita coba turunin 12 E pangkat min 1,57. Yang atas ini kan kita turunin kan? Jangan lupa ya turunin pangkatnya. Jangan lupa diturunin pangkatnya yang ini. Nah, kalau kita turunin pangkatnya ini berapa hasilnya? 0, berarti dikali 0. Ditambah bla 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 yang ini, tambah ini nanti. Nah, kalau dia 0, ya udah berarti 0, nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Jadi kita langsung turunin yang 2 ini. Oke, langsung kita turunin ya. Jadi kalau kita turunin, ini kan sama kayak 2. Sebelumnya kita bagusin dulu. 2 per X tambah 2 jadi 2X tambah 2 pangkat min 1 dikurang ln dari 2X plus 2. Saya tulis di sini aja, berarti ini kan Y-nya tadi, ini Y ya. Maka kalau kita cari turunannya ini tadi, Y aksen sama dengan turunan ini, yang ini, min 2 kali X tambah 2 pangkat minus 2, setuju ya? Dikurangin 1 per 2X tambah 2 dikali turunan dalamnya 2. Jadi min 2 per X tambah 2 kuadrat, nih diturunkan ke bawah, dijadikan per maksudnya. Sebenarnya jangan diturunkan ke bawah, dijadikan per, dikurang 2 per 2X tambah 2. Oke. Ini masih dikalikan ke sini. Aman ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita ada rumus baru lagi nih. Jika Y sama dengan UX kali VX, maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Ini tolong diingat ya teman-teman ya. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Saya bahas yang mana ya kira-kira ya. Boleh yang ini 1, yang 2, sama yang masa deh, yang 2, 3, sama 4 aja ya. Nah yang kedua nih, Y sama dengan T pangkat 2 E pangkat T tambah 10. Nah teman-teman, kita kan mau nurunin ini semua. Tapi yang 10-nya konstanta, jadi nggak usah kita turunin. Jadi kita turunin yang ini aja. Turunkan yang ini. Nggak bisa dong langsung diturunin. Gimana ini nuruninnya? Ini kan perkalian. Kita pakai yang rumus tadi. Ketika ada Y sama dengan UX VX, nih, maka Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Oke, berarti U-nya di sini adalah T kuadrat, di mana U aksen sama dengan 2T, V sama dengan E pangkat T, V-nya adalah apa? Berapa teman-teman? E pangkat T. Udah, ikutin aja. U aksennya mana? 2T dikali V-nya E pangkat T ditambah U-nya yang mana? T kuadrat. Ikutin ini ya. Dikali V aksennya yang mana? Ini V aksennya
E pangkat T juga. Maka E pangkat T kalau kita keluarin jadi 2T tambah T kuadrat. Nah, aman aja ya harusnya ya. Kemudian yang C. Q akar 1 plus 2Q sama dengan C. Udah, ini kayak tadi. Pokoknya kalau ada bentuk akar tuh bikin jadi lebih simpel aja. Jadi seperti ini. 1 tambah 2Q pangkat setengah sama dengan C. Maka dalam kasus ini U sama dengan Q, U aksen sama dengan 1, V sama dengan 1 tambah 2Q pangkat setengah. Dan V aksen sama dengan setengah dari 1 tambah 2Q pangkat min setengah dikali 2. Jangan lupa ya, dikali turunan ini. Ya kan, dikali 2 ini. Maka dapat V aksen sama dengan 1 tambah 2Q pangkat min setengah. Oke, karena ini kan mati nih, setengah kali 2. Maka kita cari dengan U aksen V tambah UV aksen sama dengan C aksen, ya kan. U aksennya adalah 1, V-nya adalah 1 tambah 2Q pangkat setengah, ditambah U-nya adalah Q, V aksen adalah 1 tambah 2Q pangkat min setengah. Gitu. Ini kalau kita buat jadi akar 1 tambah 2Q ditambah Q per akar 1 tambah 2Q. Oke, ini sama ya. Nah, ini sama. Kalau mau dijumlahin lagi silahkan teman-teman. Oke. Yang terakhir ini yang C. Oh, nggak usah deh. Oh, boleh dah. Yang D maksudnya. Y sama dengan ln X per X. Ini pakainya yang mana? Jangan pakai yang U aksen V tambah UV aksen. Kan kalau pembagian rumusnya yang ini. Ini kan pembagian rumusnya yang ini. Gitu. Maka rumusnya saya tulis dulu. Berarti dia U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Maka di sini U sama dengan ln X. U aksen sama dengan 1 per X. V sama dengan X. V aksen sama dengan 1. Maka Y aksen sama dengan U aksen V kan. Nih U aksen kali V. U aksen 1 per X. Dikali V-nya yang ini X. Dikurang U-nya yang ini ln X. Dikali V aksen yang ini 1. Jangan lupa per, nanti beda lagi. V kuadrat, V-nya sama X kuadrat. Gitu. Kenapa? Mungkin teman-teman kalau ada yang bingung ya, kenapa U-nya ln X, V-nya X? Ngikutin yang ini teman-teman. Nih, U per V. Berarti yang atasnya adalah U, yang ini U, yang ini bawahnya adalah V. Begitupun yang perkalian. Contohnya yang ini tadi. T kuadrat kali ET. Kan bentuknya kan UX kali VX tadi. Berarti yang pertama adalah T kuadrat sebagai U, bisa Vx adalah V. Atau E pangkat T sebagai U juga bisa, T kuadrat sebagai V juga bisa. Jadi kalau perkalian dia silakan teman-teman mau pakai yang mana. Tapi kalau pembagian yang atas U, yang bawah V gitu. Udah, ini jadi tinggal 1 dikurang ln X per X kuadrat. Aman ya? Sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Turunan dari turunan pertama disebut turunan kedua. Jadi ini maksudnya, nih, intinya adalah ketika setelah kita menurut, ini kan P. Turunan pertama adalah ini, setuju ya? Setuju ya? Maka turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama gitu. Jadi setelah kita menurunkan turunan pertama, kita turunkan lagi, itu namanya turunan kedua. Begitupun turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua gitu. Jadi turunan kedua kan ini. Untuk nyari turunan ketiga, turunkan lagi turunan keduanya sekali lagi. Jadilah turunan ketiga. Nah ini fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi dikatakan naik saat gradiennya positif sehingga berlaku saat Y aksen. Intinya teman-teman ingat, saat Y aksen lebih besar 0, maka dia fungsi naik. Ingatnya gitu aja. Fungsi naik. Y aksen lebih kecil 0, fungsi turun. Dan Y aksen sama dengan 0 nanti ada namanya titik ekstrim. Maksudnya apa sih fungsi naik, fungsi turun? Jadi misalkan ada grafik seperti ini. Nah, bentuknya gini. Nah, yang ini namanya fungsi naik, yang ini fungsi turun. Pokoknya ketika dia naik ya fungsi naik, dia turunnya fungsi turun gitu. Nanti ada sih contohnya harusnya di bawah lagi. Nah, pada gambar di samping titik A, B, C, D disebut titik balik atau turning points.
pada titik balik tersebut berlaku Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 0. Jadi ini titik balik ini bisa juga disebut dengan nilai, ini ada nih, merupakan nilai maksimum dan minimum lokal. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat dulu di semester 1 dulu di UTS. Ini kan misalkan ada seperti ini. Nah, ini kan namanya kan titik maksimum. Ini sama aja. Gitu. Ini juga sama. Itu dia. Tapi dia kita pakai turunan. Turunan pertama sama dengan 0. Ingat gitu, untuk nyari titik maksimum di sini atau titik minimum, nanti turunan pertama sama dengan 0 gitu. Penentuan titik balik maksimum dan minimum lokal. Tentukan nilai X saat DY per DX sama dengan 0. Kemudian substitusikan nilai X tersebut ke persamaan fungsi untuk mengetahui nilai Y. Nah, silakan teman-teman baca dulu, nanti ada penjelasannya di bawah. Uji titik-titik balik tersebut, slope test atau second derivative test. Nah, maksudnya gini teman-teman. Apa maksudnya ini? Slope test ini kan gini konsepnya. Kalau kita pakai fungsi kuadrat, misalnya X kuadrat, ketika ada fungsi kuadrat, dia kan hanya bentuknya kan seperti ini saja nih, Nah, jadi hanya ada satu aja, nilai minimum aja. Tapi misalkan nanti dia adalah suatu fungsi kubik, maka dia bentuknya seperti ini. Gini kurang lebih. Ya, maaf kalau jelek ya. Dia ada nilai maksimum, ada nilai minimum gitu. Jadi dia ada dua ketika kita cari itu maksimum atau minimum, dia ada dua. Nah, gitu kan. Kalau dia fungsi kuadrat hanya ada satu aja, hanya maksimum aja atau minimum aja. Tapi kalau dia fungsi kubik misalkan dan seterusnya, ada fungsi maksimum sekaligus juga titik maksimum sekaligus juga titik minimum gitu. Oleh karena itu nanti kita pakai second derivative test. Nih, intinya ini. Jika nilainya positif, berarti jika turunan kedua sama dengan positif, maka sama dengan lebih besar dari 0 atau positif, maka dia itu titik balik minimum. Tapi ketika turunan kedua lebih kecil dari 0, maka dia itu titik balik maksimum. Ingatnya ini aja teman-teman. Oke. Kemudian di sini jika perubahannya minus ke plus berarti titik balik minimum. Jika perubahannya plus ke min berarti titik balik maksimum. Itu konsepnya ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi titik belok. Ini kita kayak teori dulu, nanti baru kita ke contoh soal. Ngikutin PPT aja dulu ya. Kemudian ada titik belok. Titik belok Y aksen sama dengan 0 dan Y aksen mengalami perubahan tanda saat diuji pada titik sebelum dan sesudah titik belok tersebut. Nah, intinya adalah titik belok ini tempat di mana adanya perubahan tanda. Di sini ya, yang di sini di bawah A1 ini titik belok. Di bawah A1 Y aksennya lebih kecil 0. Tapi di atasnya udah Y aksennya lebih besar 0. Dia tuh dibatasi oleh A1. Jadi setelah A1 ini udah berubah sebelum A1 udah berubah. Intinya gitu. Jadi titik perubahan gitu. Perubahan tanda saat diuji. Itulah titik belok, di mana titik itu berubah. Titik itu adalah titik awal berubahnya Y aksen yang awalnya misalkan dari lebih kecil 0 menjadi lebih besar 0 gitu. Oke, next. Nah, ini dia contoh soal. Kayaknya kita tambahin aja ya, kita kerjain sendiri biar kita nggak lihat sama itu slide PPT-nya. Di sini kita punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1,5 X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Saya pakai tinta hitam saja. Yang pertama kita cari dulu. Yang pertama cari titik kritis. Kemudian yang mana titik apakah dia yang mana minimum mana maksimum, intinya gitu ya. Oke, kita cari dulu titik kritis. Apa tadi titik kritis? Titik kritis ini sama dengan tadi titik ekstrim ya teman-teman. Nah, sama cuma nama lainnya aja. Maka titik kritis ini kan adalah turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Kita turunkan. Wah, udah jago ini mah teman-teman semua. Y aksen sama dengan yang ini, turunin 3X kuadrat, turunin tambah 3X, turunin dikurang 6 sama dengan 0.
Maka ini boleh kita kecilin ya. X kuadrat tambah 3 kurang 2 sama dengan ngapain? Salah, maaf. Udah tua. Tambah X kurang 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorin. X plus 2 kali X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2, X sama dengan 1. Berarti dia tuh titik ekstrim itu saat X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Kita cari dulu nilai Y-nya teman-teman. Cari dulu nilai Y-nya dengan cara mensubstitusikannya ke yang ini. Oke. Jadi saat X sama dengan minus 2, kita substitusikan. Jadi minus 2 pangkat 3 ditambah 1,5 dikali minus 2 kuadrat dikurang 6 dikali minus 2 tambah 8. Wah, agak nyesel saya nih bilang gak bakalan nengok slide sebelumnya. Gampang sih, cuman makan waktu aja. Gak gampang gak ya? Tambah 12 ditambah 8. Jadi ini minus 8 ditambah 6 tambah 12 tambah 8. 18 kurang 8 10 berarti 18. Nyontek dikit gak apa-apa kali ya. Nah bener, pastiin aja. Kemudian X sama dengan 1 masukin. Juga jadi 1 pangkat 3 tambah 1,5 kali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah 8. Jadinya 1 tambah 1,5 kurang 6 tambah 8. Berapa teman-teman? 1 tambah 1,5 2,5 10,5 kurang 6 4,5. Maka titiknya adalah ketika dia X sama dengan minus 2 dia Y-nya 18. Ketika dia X sama dengan 1 Y-nya 4,5. Oke? Maka di sini X, Y ada 2. Benar yang merupakan titik ekstrimnya. Yang pertama adalah minus 2,18 dan 1,4,5 ini kita ubah aja jadi pecahan campuran 4,5 supaya ngikutin PPT aja sebenarnya. Nah, min 2,18 dan 1,4,5. Yang saya bilang tadi, yang mana yang titik maksimum, yang mana yang titik minimum. Kan nggak tahu nih yang mana maksimum, mana yang minimum. Oke? Belum tentu yang dia karena dia minus dia tuh minimum, belum tentu. Kita cari dulu dengan bagaimana tadi second derivative tax atau turunan kedua. Berarti F aksen X. Kita cari dulu ya. Yang pertama adalah turunan kedua. Turunan kedua kita cari dulu. Nah, ini dari sini. Nah, turunan kedua kita cari 6X tambah 3. Kita masukin uji yang titik pertama X sama dengan 2. Jadi F aksen dari minus 2 sama dengan 6 kali minus 2 tambah 3 sama dengan min 12 tambah 3 sama dengan min 9. Oke? Wah, dia negatif. Sabar dulu, kita cari yang satu lagi. F aksen dari 1 6 kali 1 tambah 3. Nah, yang mana yang saya bilang tadi? Ketika di F aksen turunan kedua aja saya bilang ya. Ketika dia turunan kedua lebih besar 0, maka dia itu merupakan titik minimum. Kalau dia F aksen X lebih kecil 0, maka dia itu titik maksimum. Aman ya? Aman. Nah, berarti yang mana maksimum, mana minimum? Lihat aja. Nah, yang ini ternyata minus. Berarti dia titik maksimum. Yang ini ternyata positif, berarti dia itu titik minimum. Berarti artinya persamaan ini tadi mencapai maksimum di titik yang mana? Saat X-nya minus 2 yang ini ya. Di titik min 2,18 dan minimum saat dia 1,41 per 2 gitu. Nah teman-teman, kenapa Y aksen-aksennya di sini beda antara saya dan PPT? Nampaknya di sini agak ada miskom dikit, ada kekeliruan dikit bahwasanya turunan keduanya itu harus diambil dari persamaan yang ini gitu. Karena kan turunan pertamanya yang ini 3x kuadrat tambah 3x kurang 6, bukan yang x kuadrat tambah x kurang 2 ini. Karena kan x kuadrat tambah x kurang karena kan turunannya tadi kan 3x kuadrat tambah 3x kurang 6 nih turunan kedua, turunan dari yang fungsi ini. Turunannya ini.
Itu. Kenapa dia bisa jadi X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0? Karena kalau kita sama dengan 0 baru bisa menjadi X kuadrat tambah X kurang 2. Tapi kalau ditanya yang mana turunan keduanya adalah harus yang ini, bukan yang X kuadrat tambah X kurang 2 gitu. Jadi yang ini lebih tepat gitu. Harusnya Y turunan keduanya adalah 6X tambah 3. Diambil dari yang 3X kuadrat tambah 3X kurang 6 sama dengan 0. Oh, ini masih yang tadi. Ini. Kemudian ini tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik saat Y aksen lebih besar 0 tadi ya. Berarti turunan pertama tadi yang mana? 3X kuadrat tambah 3X kurang 6 yang tadi fungsi. Nih. 3X kuadrat tambah 3X kurang 6 yang ini tadi. Kurang 6 lebih besar 0. Artinya ini kita faktorkan. Yang tadi kan udah dapat memfaktorannya. X tambah 2 kali X kurang 1 ini kan faktornya tadi udah dapat. Lebih besar 0. Tapi kalau ini juga kasusnya 3X kuadrat tambah 3X kurang 6 lebih besar 0. Boleh juga kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah X kurang 2 lebih besar 0. Untuk mencari pemfaktorannya. Tapi kalau ditanya mana turunan keduanya, mana turunan pertama tetap yang ini, bukan yang ini gitu. Ini untuk mencari pemfaktoran supaya lebih mudah. Berarti X-nya sama dengan minus 2, X sama dengan 1. Kita dapat berarti di sini 1, di sini 2. Ketika kita uji dia lebih besar dari 2, caranya gitu ya. Uji lebih besar dari 2 misalkan 3. Berarti 3 tambah 2 5. Dikali 3 kurang 1 2, ternyata dia positif. Berarti positif. Begitupun nanti di sini uji antara 1 sampai maaf, saya salah di sini. Nah, di sini minus 2, di sini 1. Berarti tadi juga benar juga, di sini tetap minus, di sini tetap positif. Jadi teman-teman bisa uji aja. Nah, untuk dia lebih besar dari 0, ambil yang dia positif, yang ini. Berarti dia X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar 1. Ini saat fungsi naik. Saat dia fungsi turun kan, turunan keduanya lebih kecil 0. Jadi kalau dia lebih kecil 0, ambilnya yang negatif, yaitu yang diantara minus 2 sampai 0 yang ini. Minus 2 sampai 1 ini. Jadi untuk negatif, kemudian untuk positif yang untuk negatif itu saat turun, saat positif dia naik yang ini. Berarti dia ini X besar 1, X lebih kecil minus 2, yang ini X di antara minus 2 sampai 1. Oke, aman ya. Nah, titik belok yang terakhir. Titik belok tadi rumusnya apa? Y aksen 0 sama dengan Y aksen sama dengan 0. Y aksen atau turunan keduanya tadi berapa? 6X tambah 3. Nih, mana dia? Nih, 6X turunan yang ini kan turunan pertama tadi. Maka turunan keduanya turunkan naik sekali lagi, berarti 6X tambah 3 sama dengan kan 0. Karena titik belok kan turunan kedua sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan minus 3, X sama dengan min 3 per 6 atau min setengah. Nah, Y-nya di sini teman-teman masukin ke persamaan yang ini. Nih. Oke. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya dalam fungsi kubik atau fungsi-fungsi yang bukan kuadrat, maksudnya lebih tinggi dari kuadrat, misalnya X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dia itu tidak hanya nilai maksimum atau minimum saja, tapi dia ada dua, ada nilai maksimum dan nilai minimum sekaligus gitu. Bener nggak ya? Oh bener tadi, min 2,18 maksimum, dia di atas, lebih di atas daripada yang minimum ini kan, nih dia turun gitu. Oke teman-teman, pembahasan mate turunan kita sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.